saya ingin melihat dan mendengarkan pembacaan dari Mas Pandu. Dikilir Mas Pandu ini adalah pelaku kesenian dan kebudayaan yang saya kenal sejak tahun 2015. Saya mulai mengenal Mas Pandu. Saya mulai mengenal Mas Pandu ini karena saya terkobong dengan beberapa peristiwa bersejarahnya dan beberapa lagu berkeseniannya, sehingga muncullah Pak Budi dan Mas Paan yang punya ciri khas dan Mas Pandu yang punya geliat ciri khas. Kenapa saya kasih stempel geliat? Karena Mas Pandu ini kalau di pramuka itu ada pandu-panduan. Nah, di teater ini punya pandu. Mas Pandu ini adalah geliatnya. Jadi di mana ada senian dan proses kebudayaan yang ada di wilayah Pantura ini, pasti Mas Pandu muncul. Nah, bagaimana Mas Pandu membaca RPP tahun 2002 ini? Kepada Mas Pandu dipersilakan. Ya, tangan yang dia, Mas Pandu. Selamat datang. Kayak di TV ini podcast ini Mas Pandu ya. Iya. Mas Pandu tentunya atmosfer Surabaya, atmosfer Gresik, atmosfer Lamongan, Tuban, daerah Jawa Timur, Mas Pandu mungkin mampu membaca beberapa wilayah-wilayah. Nah, di Pantura ini punya spesialisasi apa yang mungkin tidak Mas Pandu temukan di daerah lain, sehingga ini memungkinkan sekali untuk dikembangkan. Karena lagi-lagi pengembangan itu menjadi penting dan menjadi jurus jitu. Ketika tidak terjadi dialog, maka tidak bisa sebuah kesenian dan kebudayaan ini merambah ke masyarakat. Apalagi kita lagi dijajah oleh yang namanya wedding. Wedding ini sudah mampu berkuasa dan luar biasa besar, sehingga proses kita tumbuh kawin itu kesenian wedding ini menjadi brand tersendiri. Apalagi kesenian tari, teater dan lain-lain sudah banyak. Salah kalau wedding. Bagaimana membaca peluang seni dan budaya ini? Apakah perlu suatu saat RPP ini menghadirkan wedding untuk berbicara? Mungkin itu Mas Pandu, silakan. Saya pengetahuan Mas Pandu bagaimana membaca tahun 2002 ini. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membicarakan sebuah pemetaan wilayah dari kesenian dan seni budaya Wadi sama. Saya ketika di era 2015 juga saya kenal awal mula itu dengan teman-teman sisir itu adalah peristiwa yang sangat sampai saat ini saya ingat ketika Dewan Kesenian Jawa Timur meriset yang namanya sebuah pertunjukan di salah satu bukit. Kebetulan saya di Lamongan baru pulang dan kemudian saya tahu kalau saya berpulang ke Lamongan, beliaunya ini meminta saya untuk membantu atau ya mungkin saya juga melakukan riset. Kenapa kok ada rumah budaya Pantura atau teman-teman yang ada di bagian jauh itu pada waktu itu saya tidak tahu, karena ketika di Lamongan saya memang tidak tahu apa-apa. Setelah pertemuan itu yang saya tangkap adalah setiap daerah atau yang saya kunjungi kalau saya
dibilang kayak gini, kalau saya itu selalu hadir di ruang-ruang keseniannya teman-teman, itu saya sebenarnya itu juga satu rasa keingintahuan saya, dan saya berusaha untuk melihat diri saya sendiri ketika nantinya suatu saat, ketika nanti saya itu ya karena saya itu menunggu atau apa ya istilahnya itu ditunggu teman-teman penontonnya Pak Abad ya? paling tidak biar ketika saya datang atau mau ke sesuatu tempat itu biar tidak ada yang salah Mbak Yudi. Apalagi ngomongkan pesisir itu sudah memiliki sebuah tradisi yang sangat getol, mau menggunakan estetikanya, sebenarnya budaya itu pasti berbeda-beda ketika tidak mungkin ketika peristiwa yang saya alami di Surabaya, peristiwa kesenian saya di Surabaya itu saya luapkan ke wilayah budaya Pantura. Sampai bahkan saya pertama kali datang aja, bukan saya melakukan pertunjukan. Di situ saya melihat pola penonton itu sudah gayanya sudah berbeda. Di sisi kiri itu ada wanita, di sisi kanan itu kadang ada pria atau kebalikannya juga gitu. Kalau di Surabaya itu enggak seperti itu Mbak, itu proses. Siapapun boleh duduk bebas. Kalau boleh bersentuhan itu boleh sama pasangannya sendiri. Kalau tidak ya tidak boleh. Tapi ketika saya di Pantura itu selain belajar tentang estetika dengan sopan santunnya kayak berpenonton itu saya sudah melakukan suatu pemikiran, wah jangan sampai saya memberikan edukasi atau edukatif itu yang sangat akan merubah mindset kawan-kawan yang sudah punya tradisi. Kalau memang tradisi penontonnya seperti itu, kalau saya ubah dengan penonton yang ada di Surabaya tidak mungkin ya. Jadi saya secara langsung akan menjadikan contoh yang tidak baik untuk menilai kesempatan kesenian ini kedepannya di 2025 ini saya tertarik pada awal pembicaraannya ini ketika ngomongkan rumah budaya Pantura itu menurut saya itu peluang. Karena yang tahu sampai saya mengikuti gayanya teman itu berhenti di rumah budaya Pantura. Gitu. Padahal Pak Edi tadi bilang seharusnya itu mengapa sampai ke Tuban. Ya, akhirnya saya duduk dan menunggu tadi ada tawaran dari teman-teman Tuban. Pada suatu saat itu akan ada yang namanya gimana Mas Manu kalau kita bentuk seni budaya yang berhubungan dengan kolaborasinya teman-teman Pantura Mas Manu. Oke Bapak dosen, saya setuju. Tapi wilayah-wilayah yang dengan obrolan kami tadi, saya itu masih tamu. Saya juga menemui itu juga mesti konco-konco. Sopo sing kira-kira sing tak kerjasama. Karena saya itu bukan sok famous atau sok keren sudah berada di sana, di sana. Aku itu mencoba teman-teman itu membaca ruang. Karena kesukaan saya itu membaca ruang-ruang yang dimana supaya ngomong ini itu gak wajah-wajahnya ada sesuatu yang baru kayak gitu ya. Jadi ketika menelusur seperti itu ternyata yang penting itu peluang gitu. Menurut saya peluang karena gaya-gaya yang dulu itu sudah boleh kita pakai itu hanya untuk acuan saja. Kalau untuk riset saya rasa di depan mata kita ini saat ini di era ini sudah terlihat. Jadi kita tidak perlu membentuk sebuah pola-pola pemikiran harus menunggu dulu. Kalau menunggu dulu ya kesenian, ya. Jadi itu tadi seni wedding aja ya. Akhirnya lebih yang jual. Karena yang ngomongkan edukatif itu adalah berhubungan dengan gaya seni yang harus memaparkan secara live, langsung, audio tempat. Kalau tidak gitu, lunas. Atau kalau tidak tuntas, kita kan tidak bisa ngapa-ngapain. Sing teater ya mungkin punya yang Mas Dewi, punya sampai atau punya saya, aku atau punya yang lain. Selesai, tidak ada orang baru. Padahal kalau kita mengikuti itu selalu satunya baru dan baru dan baru. Sehingga di mana perkembangan budaya Pantura itu biar terlihat lebih animo soal ya siapa yang tidak suka dan siapa yang tidak suka. Ngomong sebuah perbincangan saya rasa kita semua mengalami sebuah perbincangan. Biar tidak ada individual ngomongkan berkesenian atau itu gimana cara kita menghancurkan gitu. Ya salah satunya kita boleh itu.
meskipun bincang ini santai, tapi jangan santai momen. Juga harus ada PR-nya. Ada yang dibilang Pak Iji tadi. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai yang aktif di malam ini, meskipun bahwa itu 5.000 orang, ya, yang 5.000 tidak hadir karena kondangan. Menurut orang saya, siang tadi ada, saya itu ada sebuah kegelisahan, adanya itu teater duduk. Iya, karena saya masuk Lamongan sebelum kenal Mas Denny jenengan ini, saya itu ibaratnya ke Rono, Lamongan Selatan. Nah di Lamongan Selatan itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan riset, khususnya literasi tentang penulisan. Nah, saya itu bukan orang sastra, Gus. Saya itu bukan orang sastra, tapi ketika saya berada di sana, Pak Iji, di ruang-ruang seperti itu, saya awal mulanya kenal bapak dosen yang tetangga saya di Unisda itu Pak Robi, itu saya langsung dulu Pak kenal mana apa. Nah, ketika saya pergi ke ruangan data itu ketemulah yang namanya dari Lampung, adalah salah satunya di daerah saya teman-teman tahu semua adalah tokoh ya literasi yang sangat kuat. Nah, di situ dan kawan Lapus Ali dari tetangga kita juga itu pendiri dan komunitas dunia pada waktu itu di ada itu dari Lamongan. Jadi saya dicari saat saya bilang menu di Lamongan saya tidak tahu. Kalau mau mengajak kerjasama dengan saya biar ada di Bali 8 dulu. Karena menu saya belum tahu. Sama halnya ketika di Pantura pada waktu itu, meskipun saya menggawangi diperbantukan dari tahun-tahun di Universitas Jawa Timur untuk waktu itu risalah tujuh bukit tentang pelatihan. Enggak gitu, saya tidak tahu banyak saya karena saya cukup diam. Ya saya tahu tentang kerjanya atau kreativitasnya teman-teman pada event pada waktu itu. Saya waktu itu kenal sama Mas Denny, Mas Lukman sama Pak Uda pada waktu itu. Jadi saya ya studi artinya juga hanya sekedar pendampingan karena tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi takutnya nanti saya terlalu masuk, saya tidak tahu makanan dan tiap daerah ini saya rasa punya itu tadi Pak Ibu. Tapi untuk yang percobanya ini saya setuju. Kalau ketika memang Pantura ini tidak dimiliki berhenti sampai di Kemanten atau agak kesana sini saya tidak tahu. Paling tidak ini ya bagus karena ngomongkan sebuah seni dan budaya, apalagi sekarang ini musimnya ini yang berhubungan dengan suatu pertunjukan yang ala-ala yang disukai masyarakat, di mana kita bisa mengedukasi masyarakat itu biar senian itu tidak itu saja. Saya rasa kayak setiap daerah meskipun Lamongan atau Pantura, gayanya blimbing, gayanya Ciran atau sini itu saya rasa sudah beda itu. Cara ngobrolnya saya juga bingung, cara bingung juga bingung. Makanan pun tak takut no, ini katanya makanan sebuah itu khas kayak di tayangan tapi di sini namanya beda saya meskipun orang seni pertunjukan, tapi yang saya gagas itu bukan itu. Suatu saat, karena saya itu orangnya mengerjakan sesuatu mungkin tak itu tahu sendiri. Saya itu berhubungan langsung ke sosial bermasyarakat. Salah satunya saya akan memunculkan perspektif masyarakat bahwa saya berteater itu bukan suatu yang menakutkan. Ternyata mungkin Pak Dodi yang saya itu berdaya dengan teaternya sendiri, ya meskipun saya anak buahnya yang berarti saya punya gaya sendiri. Lebih baik saya ngomongkan tentang orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi ngomongkan di depan mata ya itu yang bisa terjadi. Orang Pak Dodi berbicara tentang orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dengan kebaikan. Kalau saya karena mungkin itu tidak begitu, makan nopo, itu Pak Dodi. Makanya ketika saya itu selalu stagnan. Saya itu sering terjadi sesuatu miscommunication dengan panitia. Ternyata tidak, aku tak jawab ini sebenarnya maaf ya. Ternyata Pak Lurah, kaget. Jadi saya itu akhirnya mau misi-misi ngantin dari jembatan. Kalau mau nangan rawon juga itu sudah bilang Pak Yai. Tak nasi diwerek juga itu Yai. Tak
uyel-uyel baik kades lagi Kendal, kades Belake. Saya bingung, Pak, maaf apa omongan saya itu merugikan sampean. Sakno ya Pak, saya itu juga harus memperjuangkan untuk Sri dan Yuna yang sudah 5 hari tidak bisa makan. Tapi kayak itu bantuan, kira-kira apa Pak? Oh dibikin kalau ono pesanku. Jadi hal yang seperti itu sepele, tapi paling tidak saya pulang itu saya dapat KL. Ternyata di setiap daerah yang saya kunjungi itu punya makanan. Ya, meskipun daya bercanda saya itu seperti itu orangnya, meskipun mau babalah aku ngawur, tapi lu kalau orang di sisi senang ya, jadi berjalan. Oh, pernapasan saya tidak akan mati. Itu kok nggak senang nggak terus. Sengaja sih saya iya bapak no, iya. Buktinya aku sobo biangan, yo pas aku duduk sobo senang aku. Tapi kalau ada rumah sampai aku deh kalau temu kemarin atau biasanya selatan. Karena selatan nggak pernah ngajak temu. Akhirnya alhamdulillah tadi siang jadi kita ada kelucuan nanti tiba-tiba saya kemarin di Telkom itu ngomong jadikan memadai juga ada OSIS. Kok tidak OSIS? Bukan dulu saya harus saya bingung. Tapi karena itu saya itu orangnya kan tidak mau menyebutkan merek kayak dia. Tapi orang dengan gaya berbicara saya orang sudah tahu omongan saya ada di mana. Dan omongan leadership tentang kepemimpinan saya memang punya. Makanya bagai lirik saya sehingga siang tadi saya kesana untuk materi adik-adik. Terus kalau OSIS masa ulur itu untuk kalau kenapa bingung dulu? Aku pun teater, aku bisa diganti OSIS, tidak apa-apa karena bagian kesukaannya percaya jenengan. Karena sekarang saya di Surabaya, jenengan ketahuan sama aku kebetulan sama Bu Dewi sudah tahu saya. Jadi kambuh dengan jadi mungkin khawatiran kambuh. Kalau kasarnya provokasi setengah-setengah sih belum percaya nggak aku. Kalau aku mau memiliki modelnya, jadi gitu Pak. Menurut saya itu ketika saya bertemu dengan Profesor Ali, salah satu dosen IAIN Tuban, tiba itu ngelarin dari Nabi Tuban. Aku dijawab itu bodoh mengenai karena dia itu condongnya penggarapan berteaternya itu kayak lomba. Nggak tahu ini teman-teman ada yang kenal nggak namanya itu Profesor Ali. Orangnya tua, kecil. Profesor Ali itu ya mantan DKL itu bukan ya. Nah itu sampai Mas Wenan Tuban ngomong aku, tak jamu tek-tekan jamu apa Pak? Jadi terjadi pembicaraan di situ, sama akhirnya sama teman-teman Tuban, khususnya pinggir-pinggir, orang-orang ya, maksudnya itu mereka juga semua ada sebuah kegelisahan. Akhirnya mereka kedatangan event itu ya hanya di sini teman-temannya sendiri. Mereka itu pinginnya itu ada sesuatu baru yang bisa menoprak. Kita bisa ke sana, yang sana bisa ke sini. Saya setuju dengan obrolan santai tapi serius, tapi akhirnya jadi serius. Ini ngomongan semua budaya memang mungkin kita sesekali bisa di Malang atau bisa di Pantai Cemara sana atau Pantai Kelapa gitu. Paling tidak itu ketika ngomongkan ini menu awal, menu levelnya berbicara santai mungkin bisa gitu. Bicara santai itu umur dia bisa. Mungkin itu saya deh. Saya supaya dulu ya lu dari orang itu lapor gitu. Bukan saat itu kita selalu ada di tengah. Kalau ngomongnya di tengah, kalau kita bilang sampai dari sahabat ketua Pantura tadi itu kalau kita ini di sini kira-kira jadi karena ngomongan kesibukan itu saya rasa gak relevan ya. Jadi orang-orang itu selain yang berkawin, ya maksudnya orang yang pasti tapi kalau yang berkesenian ini juga kalau tidak bisa melakukan apa-apa ini ya juga ribet menurut saya. Jadi itu secara pemetaan 2024 maupun 2025 ini salah satunya yang paling gampang. Gimana caranya kita bisa mengedukasi atau mengedukasi sebuah pertunjukan atau sebuah tulisan ini kalau bisa itu langsung live atau kalau tidak kita datangkan atau kita mungkin roadshow ke komunitas-komunitas atau ke sekolah-sekolah. Karena menurut saya itu penting. Karena hal-hal sekarang itu instanisasi itu masih membawa, senioritas itu masih membawa. Gak ada senior yang dapat proses. Karena aktivitas itu juga gitu. Gak ada sebuah pengembangan atau riset karya atau riset tentang
budaya selesai. Mungkin akhirnya saya itu ide itu. Mungkin tidak ada kayak orang-orang yang lain. Ada mas pembicaraan itu untuk buku itu siapa yang kira-kira mas? Ada yang menunjukkan dia. Nah, saya tidak pernah melihat ya orang-orang baru. Saya berharap itu orang-orang itu mengumpulkan orang-orang baru. Karena yang namanya kaderisasi itu pasti akan membentuk suatu orang yang baru yang jadi pintar. Bukan membentuk orang baru itu menjadi itu kita. Oke, berarti kesenian pantura maupun dimanapun ya berarti kita. Dimana kita berdiri ya kita. Gak ada orang baru. Menurut saya gitu. Untuk keluar bagus itu dari dua dunia itu, mari kita bareng-bareng itu bergaya. Ya, gaya gak berubah di semua itu. Ya akhirnya mau nggak mau sering orang yang rasa lagi. Ya, gak salah itu salah berlaku. Ya. Kata siapa Ibu Mahal? Saya ngobrol sama Pak sekelas Pak Profesor Pak Autar. Itu dia mulai sulit dari Pak Autar gini. Kamu malah ngalahin mahasiswa aku. Mahasiswa aku itu bayar saya, tapi kamu mau gratis. Nggak cuma aku buat bijuri tak kok soal itu ya aku memaparkan terlalu panjang sehingga kamu mendapat ilmu saya. Terima kasih Pak Autar. Itu pengalaman saya Pak. Ketika saya itu bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau saya ngomongkan, saya kenal Pak Autar. Teman-teman yang mau butuh saya bingung. Boleh mas nanti tak saya. Maaf ya, tak sama ini loh. Ternyata mas nanti kenal Pak Autar, kenal mas-mas itu. Tak kira cuma kiri budis kok mas Ramli. Ternyata, ketika Mas Joni pernah ngomong sama saya, sama ini loh mas, aktor nasional. Kenapa kok gak ngomongkan ke apa mas Joni? Karena kayak gitu dulu kan. Kalau aku ngomong, anak-anak itu aku ditangkap bukan ada isu. Jadi itu kemarin saya berusaha untuk ajak melas. Ini bukan saya. Jadi dimanapun saya berada, tetap yang namanya etika, attitude itu saya tetap pakai. Yaitu di lingkungan santren, tadi di pendidikan, saya tetap mengikuti. Jadi tadi dimanapun saya itu pasti saya akan melakukan sebuah pemetaan wilayah mana yang tidak boleh seperti ini. Saya rasa itu nanti butuh untuk di 2025 itu penting karena saya ini maaf ya, korban ini orang seni yang berhubungan dengan pementasan itu. Kita itu kadang itu tidak bisa membaca audiens. Masa kita itu siapa? Sampai ada sebuah pertanyaan gini, Mas, itu teater kok harus seperti itu? Itu kan yang pentas kan adik-adik SMA ya, tapi gaya berteaternya itu kok lalu frontal atau di mana? Mungkin secara penangkapan menurut saya berbicara kepada adik-adik itu tergantung pembinanya adik-adik. Di mana jauh pembina itu menangkap isu yang terjadi di sekarang, tapi isu yang seharusnya mengedukatif pada adik-adik ini menjadi pintar, bukan menjadi adik-adik yang instalisasi, yang selalu terpotong-potong gitu Pak ini. Jadi kita itu harusnya seperti itu. Mungkin hadirnya seperti itu juga gitu. Siapa sih masa-masa kita itu? Di dunia orang teater kok ya yang terjadi mungkin yang datang 15 orang kali itu, tidak mungkin sampai 5.000. Tapi coba kita itu bisa membuka wajah. Saya tertarik dengan dua orang yang di depan ini yang kemarin mau bersama sama saya sampai di bawah itu komunitas tengah-tengah itu saya setuju karena pembicaraan di depan ini dua orang-orang ini mengupas tidak itu saja karena ada seharusnya memang menu-menu lain itu penting. Selain edukatif sekali lagi ya itu tadi. Saya rasa itu kalau bisa kita pegang teguh 2005 nggak menutup kemungkinan banyak orang-orang pintar, banyak kader-kader dari adik-adik yang baru mungkin yang akan bisa menggantikan kita yang duduk di depan ini kan. Mungkin saya nggak apa-apa itu saja. Mungkin saya dulu belum di Polo sebagai penonton. Ya, itu saja mungkin saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tutur-tutur saya yang mungkin kurang mengenakan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Sudah banyak hal, peristiwa, tempat, tokoh, tapi yang tidak kalah penting di wilayah Pantura Mas Fahmi itu pembacaan saya. Konco-konco Pantura itu rata-rata sarkit. Rencana aku bulan.
Kenapa saya bilang sarku? Karena dari kuburan yang mati saja, yang hidup ini mampu menghargai, apalagi yang masih hidup. Jadi saya tidak menemukan pola berkesenian di beberapa daerah, kecuali di Pantura, yang rata-rata orangnya sarku itu awet nom, awet giate, awet silaturahmi. Karena apa? Menjenguk beberapa tempat kuburan itu mampu merefleksikan sebuah ingatan bahwasanya saya tidak mungkin bisa berkesenian kalau tidak orang-orang yang mati ini yang dulu memulai. Akhirnya apa? Timbullah doa siri. Nah, saya yakin orang-orang wilayah kesenian di Pantura ini, beliau orang-orang yang luar biasa, termasuk Mas Pandu. Mas Pandu ini nilai religiusitasnya tinggi, meskipun kau tanpa pakai kopiah. Nilai religius itu akan tumbuh dari batin seseorang yang mampu menghargai orang lain dari segala sudut perspektif. Makanya jadi saya nggak suka kalau kentrung dihubungkan dengan religius. Religius itu muncul ketika orang melihat kentrung pulang mampu membawa dampak pemahaman. Nah, kalau kentrung itu ceritanya hanya wilayah religius saja, ya justru tidak religius. Begini, air putih ketika sering kita omongkan, oh air putih ini bagus. Ada kemungkinan ketika kita sering memuji air putih, kemungkinan secara psikologis batin kita, pikiran kita coba menitak modoki, coba menitak campur gula, coba besok tak kasih kopi, besok tak kasih teh. Akhirnya kemurnian ketika sering diucapkan air putih ini putih, bening, akan ada indikasi untuk merubah kebeningan itu. Biarlah yang bening-bening itu tetap bersemayam dalam batin kita masing-masing. Jadi religius itu puncaknya adalah kedalaman batin, dan saya yakin teman-teman Pantura ini punya kedalaman batin yang luar biasa. Efeknya adalah satu, rumah budaya Pantura ini punya dampak yang luar biasa. Semenjak Pak Denny ditakdirkan oleh Tuhan hijrah ke Cepu, Kayu, beliau diangkat derajatnya oleh Allah, meramut pondok pesantren. Beliau harus menghafal dan mengetahui seluk-beluk aktivitas kesenian, aktivitas pondok, budaya-budaya pondok. Nah, saya saat itu berpikirnya sederhana, apa ini ya yang namanya berkah dari rumah budaya Pantura? Namanya rumah budaya. Rumah itu ya panggonan, budaya itu laku. Pantura itu adalah spirit bahwasanya namanya Pantura, pantai utara, iya. Itu namanya pantai, oke, sampai besok akan menjadi pantai. Meskipun kau banyak orang yang nguruk pantai menjadi industri dan lain, tetap ada ruang-ruang kecil yang disebut pantai. Jadi gak mungkin pantai itu hilang. Nah, pantai itu jenis asin itu uangnya sebagai rasa isin durian. Jadi menurut saya itu pasang air durian itu pasti ini loh, rumah budaya Pantura itu
semakin isim berkarya, maka dia akan semakin berkarya. Jadi seserius apapun pembicaraan kita, pasti ono isi merahnya kita. Ada taknya, tak serius. Meskipun itu kita serius, ada taknya. Justru taknya itu yang namanya asin. Ini diriuyan. Usah serius, semakin dewa serius, ujung-ujungnya gak serius. Semakin bening loh, ujung-ujungnya gak bening. Jadi itu wilayah religius. Dan hari ini teman-teman di RBP ini sudah tidak sanggup lagi, tapi maskur, master kuburan. Jadi kenapa kok begitu? Ada peristiwa unik dan ini menjadi budaya. Ketika ada tokoh kepaten obor, bahasanya Pantura ini dan kepaten obor, teman-teman responnya dengan doa. Nah ini budaya. Ini namanya budaya. Kayak tadi saya Gus, tadi sebelum kita ngobrol diskusi tidak serius, kita sempat membacakan doa untuk beliau Gus Nasrul. Jadi setidak serius apapun kita, tapi ketika dimulai dengan melihat flashback ke belakang, suatu saat kita akan mengalami hal yang namanya kematian. Tapi perjalanan kesenian dan kebudayaan ini tidak akan pernah mati. Buktinya apa? Beberapa yai-yai dulu itu meninggalkan beberapa kitab. Di samping kita meninggalkan beberapa keistiqomah. Nah, RBP ini meninggalkan istiqomah apa? Istiqomah diskusi santai. Setelah diskusi santai ada sebuah event besar, biasanya seperti itu. Dan ini adalah istiqomah yang mulai sempat terbaca dan sisakan 1% untuk tidak bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Ya, ini harus terjadi di Rumah Budaya Pantura. Di komunitas Kota Seger pun demikian. Kota Seger, komunitas teater sekolah Kabupaten Gresik sekarang berubah menjadi Indonesia. Ada kata Indonesianya. Arah pola berpikirnya sudah tidak ke sekolah lagi, sudah luas. Nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Ya kita tunggu aja perkembangan konco-konco Kota Seger, konco-konco DKD, konco-konco Dewan Kesenian Lamongan, teman-teman teater Kinyo, beberapa komunitas-komunitas independen yang itu kadang dibiayai oleh pemerintah, kadang tidak, tapi mampu berkesenian. Ya seperti Rumah Budaya Pantura. Bisa jadi saya membacanya tahun 2025 ini, Rumah Budaya Pantura ini bisa masuk ke pondok pesantren. Kenapa kok demikian? Karena pondok pesantren ini sudah mulai terbuka. Dulu saya pertama kali masuk ke pondok pesantren, saya pilih pondok pesantren yang paling tua dulu, Mas Pandu. Keangkat ini, saya masuk ke kelas di pondok pesantren Al-Karim bahwa kita itu seluruh guru dan seluruh siswa itu melongo. Ini guru Cangkopo ini masuk bawah kita. Nah, setelah itu saya bawa terbang. Saya bawa suling, saya bawa harmonika, saya bawa violika. Akhirnya mulai terbiasa dengan kesenian. Nah, dan sampai sekarang kesenian yang dulu dicap jelek justru akan bergeliat menjadi sesuatu yang kadang-kadang bisa diterima. Contoh, 2 tahun setelah pandemi, kita kan lagi semarak tapi royuran yang namanya show konser apa ya, sholawat. Ya, itu kan budaya. Konser sholawat mengingatkan di Nabi tapi menjadi konser. Nah, akhirnya ya gak apa-apa itu menjadi budaya. Tapi lagi-lagi Tuhan itu akan mempertemukan orang dengan masanya sendiri-sendiri. Saya yakin tahun 2025 tidak akan ada seperti itu lagi. Sudah akan beralih.
kita mengingat Kanjeng Nabi itu bisa juga dengan seduhan kopi Apa ya? kita ingat Kanjeng Nabi. Bisa juga melihat wajah cantik itu ingat Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi memperlakukan wanita-wanita yang luar biasa. Nah, ini Mas Nabi. Bisa jadi tahun 2025 kesenian dan kebudayaan itu akan bangkit dan tumbuh dari pondok pesantren-pesantren. Saya punya keyakinan itu. Nggak tahu ini keyakinan yang possible atau apa, tapi saya punya keyakinan itu. Karena apa? Orang gampang jenuh tahun 2025 ketika di warung kopi tidak menemukan kedamaian, di ruang-ruang kampus tidak menemukan kedamaian, di beberapa ruang-ruang pendidikan tidak menemukan kedamaian, maka bisa jadi pondok pesantren menjadi solusi untuk kedamaian batin. Kadang-kadang kita melihat sawah itu kan damai sampai, tapi kita melihat sawah itu kita tahu prosesnya. Tak dulunya orang tari kayak ngono iki. Bacanya bagaimana? Beli pupuk yang sulit. Akhirnya apa? Tidak kedamaian yang kita dapat. Ini kita semua. Iya kan? Iya. Karena kita tahu prosesnya. Nah, bisa jadi beberapa ruang-ruang kesenian dan kebudayaan ketika kita tahu prosesnya tidak akan menemukan kedamaian. Maka kedamaian sesungguhnya ada pada batin kita masing-masing. Mending dianu ya Mas. Semoga kita Jadi so aktif ya. berdamai. Di prof no ya. Oke, terima kasih Mas Pandu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Pandu yang luar biasa ini. Ya. Akan ada pembacaan lagi Mas Pandu setelah Mas Pandu ini dari Mas Jenar Husaini. Deh, boten Mas. Mas Jenar, monggo. Ya, terima kasih Mas Pandu. Oke. Mas Jenar akan mencoba untuk mengurai